Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu bagi kita semua saudara senusantara. Blusukan kali ini kita akan mendatangi kampung terpencil yang berada di dalam hutan di bawah kaki Gunung Arjuna. Tampak di hadapan kita ini merupakan sebuah Gunung Arjuna yang mana puncaknya tertutup oleh awan putih, yang nantinya di situ ada kampung terpencil pedalaman tengah hutan dan sangat jauh dari pusat keramaian. Bagi kalian para pendaki gunung pasti tahu kampung tersebut, karena kampung tersebut merupakan titik awal kalian mendaki puncak Gunung Arjuna. Bagi kalian yang belum tahu atau belum pernah naik atau pendakian ke Gunung Arjuna, ikuti terus perjalanan kami ya, agar nantinya kalian tidak kesasar rute mana untuk menuju ke puncak Gunung Arjuna. Namun kali ini kita tidak membahas pendakian atau jalur pendakian ya, kita membahas kampung pedalaman tersebut yang mana memang betul-betul terpencil jauh dari pusat kota maupun pusat keramaian. Untuk mencapai ke sana kita harus melewati jalan antar kampung atau jalan antar desa seperti ini, yang nantinya di ujung kampung sana ada persimpangan jalan yang mana di situ akan ada jalan menuju kampung pedalaman yang jarang diketahui banyak orang. Menurut informasi yang kami peroleh, penduduk kampung yang dari kalangan wanita terkenal akan kecantikannya yang ayu kinclong moblong-moblong. Hal inilah yang menjadi daya tarik kami untuk mengunjungi kampung tersebut. Mungkin bagi kalian yang masih jomblo, perjaka tua, duda tersakiti, ya ikuti terus perjalanan kami. Siapa tahu ada yang cocok di hati kalian. Ada yang unik dari penduduk kampung yang akan kami datangi ini, yang mana penduduk kampung tersebut kebanyakan tidak makan beras. Lantas dalam kehidupan sehari-hari mereka makan apa? Nah, tentu saja ini menjadi pertanyaan besar bagi kami. Lazimnya masyarakat umumnya mereka makan beras, namun penduduk yang satu ini yang akan kita datangi ini malah menjual beras tersebut. Nah, untuk makan sehari-hari mereka itu makan umbi-umbian atau tanaman-tanaman yang ada di ladang maupun di hutan. Tepat di hadapan kita ini banyak sekali persimpangan jalan, yang mana kalian harus memilih jalan yang lurus, jangan belok ke kiri ya. Namun kalau lurus langsung bisa menuju kampung pedalaman yang ada di tengah hutan. Kampung pedalaman tersebut sudah ada sejak era zaman Belanda, yang mana di kampung tersebut dulunya digunakan sebagai basis kekuatan militer tentara Indonesia melawan Belanda saat ada agresi militer kedua.
Tentu saja para tentara Indonesia kala itu yang dibantu para gerilyawan melawan Belanda serta Londo Ireng sangat kesusahan mencari beras. Maka dari itu penduduk kampung yang saat ini juga melakukan hal seperti itu, yang mana mereka menanam padi bukan untuk dimakan, melainkan dijual. Hanya sebagian kecil dari jumlah penduduk yang memiliki lahan sawah untuk ditanami padi. Selebihnya mereka penduduk kampung hanyalah petani hutan, yang mana mereka menanam tanaman ubi-ubian di dalam hutan. Nah, saat ini kita sudah memasuki kawasan hutan, yang mana kalau lurus bisa langsung menuju ke kampung pedalaman. Kalian juga tak perlu khawatir bila datang atau mengunjungi kampung tersebut di saat malam hari, karena di kiri kanan jalan ini sudah terpasang penerangan jalan umum atau PJU. Meski berada di pedalaman hutan, namun kampung tersebut sudah mendapatkan instalasi listrik serta sinyal telepon maupun jaringan internet juga sudah tersedia. Bagi kalian-kalian yang ingin atau berniat mengunjungi kampung pedalaman tersebut, apabila kalian kehabisan bekal namun masih menyimpan sejumlah uang, kalian bisa mengisi perut kalian serta menghilangkan dahaga di tenggorokan kalian di tengah warung tersebut. Warung tersebut merupakan warung satu-satunya yang berada di tengah hutan sebelum menuju ke kampung pedalaman. Jadi kalian tak perlu khawatir apabila kalian kehabisan bekal ya. Dari warung tersebut juga memberi isyarat kepada kita bahwa perjalanan kita masih kurang 7 km. Untuk itu kita terus melanjutkan perjalanan, yang mana jalan di hadapan kita ini semakin lama semakin menyempit. Yang mula-mula hanya 4 meter sekarang berubah menjadi 3 meter. Alangkah baiknya kalau kalian datang ke kampung pedalaman ini menggunakan kendaraan roda 2 saja ya. Meski jalan ini bisa dilalui kendaraan roda 4, namun sangat berbahaya apabila kita saling berpapasan, karena kiri kanan kita ini merupakan jurang yang cukup dalam serta tebing yang tinggi. Kami sarankan pula bila kalian melewati jalan ini janganlah kebut-kebutan. Kuatirnya karena di salah satu tikungan-tikungan tajam gak kelihatan ada kendaraan yang berlawanan arah. Bahkan mobil yang di hadapan kita ini rela berhenti berlama-lama. Kuatirnya di depan nanti ada persimpangan dengan kendaraan lain. Belum lagi kalau berpapasan dengan kendaraan berjenis truk, yang mana kendaraan tersebut biasanya memuat hasil-hasil pertanian para penduduk kampung pedalaman, yang mana lebar truk tersebut memenuhi badan jalan ini. Meski jalan ini sempit bagi kendaraan roda 4, namun jalan ini tidak banyak mengalami
tanjakan maupun turunan cukup tajam, hanya berkelok-kelok seperti ular, sehingga kendaraan jenis matic bisa melalui jalan ini. Jalan menuju ke kampung pedalaman ini hanya satu arus saja ya, dan apabila bersimpangan maka salah satu kendaraan harus berhenti sejenak menunggu kendaraan lain melintasi, seperti mobil ini yang mungkin sedang menunggu kendaraan lain melintas dulu karena hanya cukup dengan roda 4 saja atau cukup dengan satu mobil saja. Selanjutnya kita akan melihat pemandangan dulu. Nah, seperti inilah pemandangan alam atau suasana alam menuju kampung pedalaman yang berada di wilayah Mojokerto Selatan. Nah, bentang alamnya berada di kaki Gunung Arjuna, tepat di hadapan kita yang puncaknya tertutupi oleh awan. Itu merupakan Gunung Arjuna. Nah, dan di jalan ini tampak sepi sekali, tak ada orang yang berlalu lalang, yang mungkin karena jarak lokasi kampung sama pusat keramaian seperti pasar ataupun pusat kesehatan maupun pusat pendidikan cukup jauh, sehingga sangatlah sepi sekali. Namun keindahan alam menuju kampung pedalaman paling selatan di wilayah Mojokerto ini cukuplah indah dan alami. Untuk lebih jelasnya kita akan langsung meluncur ke lokasi. Setelah kita melihat panorama alam yang mengelilingi kampung pedalaman, akhirnya kami melanjutkan perjalanan kami agar secepatnya bisa sampai ke lokasi kampung pedalaman. Kurang dari 500 meter kita akan sampai ke lokasi kampung tersebut, yang mana penduduknya terkenal akan kecantikannya yang alami dan ayu cantik moblong-moblong. Kalian kalau datang ke kampung yang ini pastinya akan kaget. Di sepanjang kampung ini atau saat berkeliling kampung ini, yang kalian temui hanyalah kalangan wanita-wanita. Lantas dari kalangan laki-laki kemana ya? Tentu saja mereka bekerja di ladang maupun di hutan. Jadi kalau kalian datang ke kampung yang ada di hadapan kita ini saat siang ataupun sore hari, kayak kampung kekurangan laki-laki, karena aktivitas-aktivitas penduduk saat siang hari kebanyakan wanita-wanita yang ada di rumah-rumah mereka. Para wanita-wanita di kampung ini mendapatkan kecantikannya yang ayu kinclong moblong-moblong secara alami, karena setiap harinya mereka mandi dengan air pegunungan asli yang bersih dan bening. Kalian bisa menyaksikan sendiri bahwa air dari kampung ini cukup bening dan bersih, sehingga kulit-kulit penduduk kampung ini tampak kinclong moblong-moblong tanpa skincare. Coba kalian perhatikan kiri kanan kita ini ya, tampak suasana kampung ini sangatlah sepi sekali, padahal ini jam siang yang mana biasanya banyak sekali orang-orang beraktivitas. Namun nyatanya di sini terasa nyaman dan damai,
tanpa ada kebisingan-kebisingan suara. Kalangan mama-mama muda yang cantik, ayu, kinclong, moblong-moblong ini kebanyakan mereka beraktivitas di dalam rumah. Mereka enggan bertetangga karena tak mau mereka mengusik kehidupan orang-orang. Mereka lebih memilih melakukan aktivitas yang lebih bermanfaat daripada melakukan gibahan ataupun rasan-rasan. Sungguh sangat berbeda yang dirasakan sama penduduk kampung yang lainnya. Biasanya jam-jam segini mereka sibuk bersosialita sama tetangga dan saling pamer kekayaan. Sedangkan bagi kalangan bapake atau para lelaki kampung ini, kesehariannya mereka lebih memilih menyibukkan diri di ladang maupun di dalam hutan. Yang mereka pikirkan hanyalah mencari kebutuhan hidup alias mencari cuan. Jadi kampung ini sangat baik untuk menjadi contoh kepada kampung-kampung yang lain tentang mentalitas para penduduknya yang lebih sibuk bekerja daripada sibuk ngomongin orang. Bagi kalian-kalian para penonton video ini yang sudah bosan dengan hiruk-pikuk keramaian di tengah kota ataupun di tengah-tengah kerumunan masyarakat, alangkah baiknya kalian bisa pindah ke kampung ini yang penuh kedamaian dan ketentraman. Bahkan kalau kalian ingin tinggal di kampung ini, kalian bisa mendapatkan harga tanah yang cukup murah. Namun kalian juga pasti tahu konsekuensinya ya. Kampung ini sangat jauh dari pusat kota maupun dari tempat pasar. Di kampung ini kalian bisa mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan pikiran maupun ketenangan batinia yang jarang kalian dapat apabila berada di kota-kota besar. Namun bagi kalian-kalian yang memiliki riwayat penyakit hipotermia, jangan coba-coba tinggal di kampung ini. Ya kalian tahu sendiri letak geografisnya berada di pegunungan, dan di saat malam tentu saja suhu udara di kampung ini sangatlah dingin. Tata kelola ruangan di kampung ini sangatlah baik sekali, mirip dengan di negara-negara Eropa yang mana ada pemukiman, yang mana ada alam, yang mana ada persawahan ataupun ladang. Seandainya kita pantau dari drone atau kamera udara, maka terlihat kampung ini berbentuk seperti teras ring atau tanah berundak, sehingga rumah-rumah di kampung ini terbebas dari terjadinya bencana longsor. Belum lagi penduduk kampung ini masih merawat dan menjaga hutan-hutan yang menjadi pagar hidup di kampung kelahiran mereka, sehingga di saat musim penghujan tanah-tanah di area kampung ini tidak akan terkikis, bahkan tidak terjadi longsor ataupun tanah gerak. Kesadaran masyarakat sini perlu kita apresiasi cukup tinggi karena bisa menjaga alam dan bisa hidup berdampingan alam tanpa merusak alam itu sendiri.
Sepanjang perjalanan kita tadi ini berkeliling kampung ini, ternyata masih banyak rumah-rumah penduduk kampung yang masih terbuat dari papan kayu maupun anyaman bambu. Meski sederhana, namun mereka memiliki investasi yang cukup melimpah, yaitu berupa hewan-hewan ternak yang ada di kandang mereka. Jumlah penduduk kampung ini tak kurang dari 150 kakak, sehingga tampak sekali sepi bila kita mengunjungi kampung ini. Bentang alam yang mengelilingi kampung ini memang menjadi benteng pertahanan yang cocok bagi penduduk kampung ini, apalagi di zaman dahulu sebelum adanya kampung ini. Tempat ini merupakan tempat persembunyian para pejuang kemerdekaan. Mentalitas para pejuang zaman dahulu diwariskan sama penduduk kampung ini, yang mana saat mengisi kemerdekaan, para penduduk kampung ini lebih sibuk berjuang mencari cuan. Selanjutnya kita akan mencari gadis-gadis ataupun janda-janda yang ada di kampung ini. Siapa tahu bisa menjadi jodoh kami, karena secara pribadi kami ingin menjadi anggota bagian dari penduduk kampung ini. Mungkinkah kalian juga berminat? Ya silakan datang ke kampung ini. Mengenai kampung ini selebihnya kita mencoba bertanya-tanya sama penduduk kampung agar lebih jelas dan gamblangnya. Sekaligus kita akan mencari jodoh sambil kita minum secangkir kopi yang ada di warung. Untuk itu mari kita bertanya-tanya sama penduduk kampung yang ayu kinclong moblong-moblong. Bu, niki kampung napa, Bu? Niku Gumeng. Gumeng. Nggih. Niku leres terpencil napa? Nggih. Terus nek badhe ten desa lintune sing paling cidhek Niki wau beton mobil kadang. maksudnya desa paling cidhek wonten niku enten napa? Berarti pojokan ngene iki. Ini kan Listrik enten nggih mriki? nggih. Sinyal? Ini kok nek ana Voucher nggih. Terus sekolahan? SD. Namun SD, nek SMP? Niku wau medal. SMP SMA medal. Terus pekene nggih medal. Nggih tempat jajan tempat geran. Terus mriki napa jenenge laras napa? Terus penduduk kampung mriki niku mboten nedha beras niku. Nedha beras. Oh, nah nggih. Lah mboten nedha beras sih. Nangis. Nggih. Nedha ikan sekul mboten nedha beras. Nggih. Tapi tani mriki nggih nganu nggih. Napa? Pari nggih. Nggih. Tanam pari. Terus napa mawon? Jagung. Kali ngoten niku wau. Orang nggih. Pirang kakak mriki, Bu? 135. 135. Tumut pundi niki? Tumut Honda. Wow, sing gunung wau. Namanya gunung napa? Gunung Segiro. Nggih, Nggih, kali gunung Bakal. Gunung Pakel. Bakal. Sing damel lare-lare pendakian niku. Nggih. Kencur. Niku namine kencur. Nek mriko setare pundi, Bu? Ten mriki wau. Oh, mriki saged. Saged niku mau mriko ta. Pundi? Ten mundhaki niku ta. Nggih.
Ini kok ratusan iki kok mau. Oh, ratusan sing awal iki wau. Mau pertama. Mriki nganu nggih, pun napa jenenge? Susah dukae manggon desa terpencil niku. Napa, Bu? Susah duka maksudnya napa? Maksudnya bae pengen semerap padang hawa mboten saged. Nggih, Mas, saged medal. Tebe tapi nggih. Nggih, tebe. Tontonan mboten enten nggih mriki. Nggih wonten nek kadang nek Nanggap nggih. Biasane napa mawon kampung mriki nek nanggap? elektron. Elektron. Ludruk-ludruk mboten nate. Jaranan. Mboten nate. Nggih, banyakan elektron. Ini dengan ibu siapa ini? Ibu Tiani. Nah, Ibu Tiani. Matur suwun nggih, Bu nggih. Desa pundi? Gunung. Temut kecamatan pundi ini? Gondang. Muncul nih, leres nih. Nggih, pojokan. Kiambekan. Nggih. Mboten enten desa liya. Mboten enak. Terus tembus pundi? Mboten tembus. Loh. Nek badhe kok ten desa liya puter balik. Nggih, puter balik. Oh, berarti entek papi kan lho berarti ya. Papi kan tercol-colan lho ya. Pinten kakak mriki, Mas? 145. 145. Loh. 145 di bawah 200. Mencil termasuk mencil nggih. Nggih. Mriki nek ten tekan niku pirang kilo niku jarak ini? Niki tuku beber 7 kilo. 7 kilo. Nggih. Terus sekolah SD enten nggih mriki nggih. SMP? Berarti SMP ten mriko. Nggih. Ten Tugu Beber. Nggih. Mau sini Pak Saga ya, Dek. Iki kala. Puskesmas enten nggih mriki. Wonten kiran niku. Puskesmas ada, listrik enten nggih. Sinyal. Sinyal ada. Terus yang mboten pewenak mriki. Radosane nggih. Nggih. Harapane jenengan kangge pemerintah dos pundi, Pak? Mas, jenengan kangge pemerintah napa, Mas? Tak ada harapan, Mas. Wah, bae radosane didandani wonten. Gak kali ya wis pirang tahun, Mas. Gak kali ya panti kampungnya. Loh, berarti yang nanya ini gak tahu didandani, Mas. Ya gak tahu, Mas. Lah niki cor-coran iki. Ini Dana desa. desa. Oh, swadaya. Kok swadaya dana desa? Dana desa. Cuma yang dalan niku kan wae pemerintah kabupaten nggih. Nah. Bupati nggih mboten nate nganu nggih mriki. Boten. Ya Allah. Wong sing pundi desa pundi niku radosane nggih penak. Padahal nggih sami lho kaya niki. Nek kula liwat wau momene niku kaya desa pundi niku. Nggih temut mriki gondang niku. Belanda. Mboten. Jembul nggih mboten katun gondang. Nggih, jembul mboten katun gondang. Tumut pundi niku? Tomo Jatirejo. Oh nggih. Nggih. Namangan. Kan nggih, leresan. Nggih. Jembul Nggih, jadi. Tumut. Oh nggih Jatirejo. Tapi kan Fibers kan nggih sami sih, Mas. Nggih kan beda penanganan, Mas. Nek kula wau mriki lho. Kok dalane padha asline kaya pundi ten niku kan nggih kampung pojok Cambek sih niku. Nggih. Jajanan. Berarti terus niki nganu nggih perbatasan Kalimalang. Sanes. Mungkin, Mas. Mungkin. Nggih. Lah niku sing dhuwur niku gunung napa? Sing pundi? Nek saking mriko niku mriko. Irang. Gak paham gunung. Bukan nama sing gunung. Sampeyan asli mriki nggih. Asli. Dari tadi.
Penjajah apa pejuang, Mas? Sing mriki niku. Penjajah. Berarti Belanda nggih. Nggih. Ya niku didamel ibaratnya niki desa niki damel basise Belanda ngoten nah. Kirang. Cuma ini ceritanya dulu menghindar dari penjajah ngoten. Oh, menghindar dari penjajah. Oh, berarti pribumi menghindar dari penjajah ngoten.